Hai Sobat Santai, kembali lagi bersama aku Yun Kurnia Rahmawati di Ilmu Santai. Berbagi ilmu secara santai dan semaunya. Nah, seperti biasa kalau hari Sabtu kalian itu bakal ketemu aku. Karena apa? Aku akan memberikan tips, trik untuk kalian semuanya yang pastinya bakal bermanfaat banget dong. Nah, kali ini aku mau ngasih trik nih buat kalian semuanya. Buat teman-teman semuanya yang suka kadang grogi kalau ngomong di depan kamera, nah kalian wajib dengerin konten aku hari ini karena aku akan membahas itu loh. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita opening dulu. Nah, Sobat Santai, konten kali ini aku akan membahas 10 cara lancar itu berbicara di depan kamera. Nah, kira-kira apa aja ya? Nah, kenapa sih aku kok bahas kontennya kali ini kayak gitu? Soalnya mungkin kebanyakan orang itu kalau ngomong di depan kamera itu suka sulit gitu loh. Karena aku sendiri pun ngalamin kayak gitu. Dulu waktu pertama kali aku suruh konten juga kayak gitu. Malamnya udah belajar, udah ngapalin materinya, ternyata pas sudah di depan kamera semua itu hilang. Kayak, aku nggak ingat apa-apa gitu. Pembukaannya gimana ya? Udah nervous sendiri gitu loh. Kayak, udah buyar lah intinya. Padahal kan kita cuma ngelihat kamera gitu, bukan ngelihat orang banyak. Tapi tuh rasanya tuh kayak ngelihat orang banyak gitu loh. Jadi kayak kepercayaan diri aku dulu itu belum tumbuh. Nah, di konten kali ini aku akan membahas nih tips-tipsnya. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama, berlatih di depan cermin. Nah, ini tuh salah satu cara aku dulu supaya kepercayaan diri aku tuh tumbuh gitu loh. Jadi aku tuh sering ngaca di depan cermin terus ngomong sendiri gitu, bukan berarti aku gila. Itu karena cara latihan aku itu loh, supaya aku itu pede ngomong di depan kamera. Aku tuh selalu lihat gaya bicara aku tuh udah pas belum ya gitu. Aku enak dipandang gak sih kalau gayanya kayak gini gitu. Aku terlalu banyak gaya apa enggak ya. Jadi salah satu caranya supaya kalian itu pede ngomong di depan kamera tuh dengan latihan kalian ngomong di depan cermin. Itu menurut aku tuh paling ampuh loh, karena aku juga kayak gitu caranya gitu. Setiap mau konten itu aku selalu ngobrol dulu di depan cermin gitu. Aku lihat wajahku kayak gini bagus nggak ya, enak nggak ya dilihat orang. Aku tuh seringnya kayak gitu teman-teman. Jadi wajib dicoba ya itu, berlatih di depan cermin. Itu menurut aku ampuh banget. Jadi kalian wajib coba itu ya. Untuk teman-teman yang pengen pede ngomong di depan kamera, itu wajib dicoba. Yang kedua, membuat perencanaan yang matang. Nah, ini juga nggak kalah penting juga. Soalnya apa? Kalau kalian itu udah percaya diri, aku pasti bisa nih ngomong di depan kamera. Kalian itu harus menyiapkan poin-poinnya gitu. Apa yang mau disampaikan tuh kalian harus punya poin-poinnya itu loh, teman-teman. Kayak misalnya, aku mau bahas materi tentang ini. Kira-kira poin-poinnya apa ya? Kan nggak semuanya kita jabarin, ngomongin gitu. Kalau kita kayak ngomongin semuanya nggak diambil poin-poin pentingnya, itu nanti kayak kesannya kita tuh kayak membaca gitu loh. Jadi nanti teman-teman yang lihat itu, penontonnya yang lihat itu jadi bosen gitu, soalnya kita ngomongnya terlalu panjang dan nggak bisa dipengerti gitu loh. Jadi kita tuh harus tahu poin-poin pentingnya gitu. Nah, nanti baru kita ungkapin menggunakan bahasa kita sendiri. Itu kayak gitu. Aku juga kayak gitu. Jadi itu tadi ya. Harus ada perencanaan dulu yang matang gitu kalau kalian itu pengen pede ngomong di depan kamera. Nah, dengan perencanaan yang matang, nanti tuh video kalian tuh bakalan terinstruktur dengan baik gitu loh teman-teman. Jadi hasilnya itu lebih baik lagi, lebih bagus gitu loh. Jadi penontonnya juga tahu apa sih inti dari maksud kita itu apa, mereka itu tahu kayak gitu loh. Nah, jadi harus ada perencanaan yang matang. Yang ketiga, membuat skrip. Nah, membuat skrip ini salah satu hal yang paling mudah gitu loh. Kalau misal untuk pemula yang kepengen bisa lancar ngomong di depan kamera itu membuat skrip ini yang paling mudah menurut aku. Soalnya apa? Kita tuh tinggal baca gitu loh. Kita udah buat skripnya kayak gini, terus nanti kita tinggal ngomong gitu sesuai skrip itu. Nah, itu hal yang mudah sih supaya kita tuh bisa lancar ngomong di depan kamera gitu, lebih pede lagi. Tapi kalau aku pribadi nggak buat skrip yang terlalu panjang ya, soalnya aku biasanya kalau aku itu mencatat poin-poin pentingnya gitu loh. Nah, nanti baru aku mikir gimana cara menyampaikannya menggunakan bahasa aku sendiri gitu loh. Nggak full skrip semuanya itu, nggak, cuman poin-poin pentingnya aja yang aku catat, terus nanti aku sampaikan ke kalian gitu.
Nah, tapi kalau kalian itu membaca skrip, kalian itu harus jangan sampai terputus-putus gitu loh. Jadi agak lebih profesional lagi gitu kalau kalian baca skripnya itu tanpa jeda gitu. Jadi kelihatan kayak, oh profesional banget ya dia gitu. Walaupun kita baca skrip tapi orang ngelihat kita tuh kayak, ih itu bagus banget loh, membacanya nggak tanpa jeda gitu, kelihatan profesional. Padahal kita baru pertama kali ngomong di depan kamera gitu. Jadi mesti orang ada nilai plusnya lah kalau misal kita tuh baik membaca skripnya itu. Yang keempat, menggunakan bahasa sehari-hari. Nah ini juga nggak kalah pentingnya sih. Kenapa? Soalnya aku juga kayak gitu. Karena aku pribadi kalau misalnya udah dikasih materi, itu kan full bacaan. Nggak mungkin lah aku menyampaikan ke kalian itu sesuai sama bacaan itu. Maksudnya nggak diambil poin-poin pentingnya gitu loh. Kan kita sama aja kayak membaca buku. Aku kayak baca buku gitu buat kalian gitu. Nggak menyampaikan sesuai sama bahasa aku sendiri. Jadi kalau aku pribadi tuh ya itu tadi poin-poinnya aku catetin. Terus habis itu aku menyampaikan dengan bahasa aku sendiri. Karena menurut aku itu lebih nyaman dan lebih bisa kena gitu. Apa sih maksud yang aku bilang itu lebih kena kayak gitu. Soalnya ya itu tadi, karena aku gunain bahasa aku sendiri gitu. Pasti penonton juga, tapi dengan catatan kita menggunakan bahasa yang dipahami penonton gitu intinya. Aku juga gitu sih, itu menggunakan bahasa sehari-hari aja gitu. Jangan sampai kalau misal teman-teman nggak kan ada tuh bahasa, kan ada yang bahasa gaul segala macam gitu. Menurut aku sih hindari ya pakai bahasa yang kayak gitu. Intinya kita tuh pakai bahasa sehari-hari tapi yang sopan gitu, supaya nggak terkesan gimana gitu. Jadi harus bisa sopan juga gitu ngomongnya, walaupun pakai bahasa sehari-hari gitu sih. Yang kelima, menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh orang. Nah, kan kita itu nggak tahu ya penonton video kita itu dari kalangan mana gitu. Biasanya kan juga anak-anak milenial gitu pasti nonton video-video kita gitu. Jadi kita tuh sebisa mungkin menggunakan bahasa yang dimengerti oleh orang lain gitu loh. Kayak berkaitan dengan poin sebelumnya gitu loh. Kan tadi aku bilang pakai menggunakan bahasa sehari-hari kalian. Nah, dengan catatan bahasanya itu yang nggak aneh-aneh gitu loh teman-teman. Jadi mudah dimengerti orang lain, tapi kita bisa sopan gitu loh. Kan kita nggak pernah tahu penonton kita itu dari kalangan mana gitu. Intinya kita menggunakan bahasa yang bisa dicerna oleh penonton gitu. Apa yang mau kita omongin, apa yang mau kita sampaikan itu tuh bisa dimengerti oleh penonton kita. Intinya menggunakan bahasa yang gampang dicerna oleh orang dan orang itu tahu kita ngomong apa gitu loh. Yang keenam, melatih tone suara. Nah, tone suara itu apa sih Kak? Tone suara itu kayak sama aja intonasi bicara kita gitu. Cara kita menyampaikan intonasinya itu tuh menyampaikan sebuah materi, intonasinya itu tuh harus diperhatikan. Karena apa? Intonasi itu bisa menjadi daya tarik untuk para penonton itu ngelirik kita gitu loh. Kan kadang orang kayak gini ya. Kadang ada yang mohon maaf ini bukannya aku menyinggung apa-apa gitu. Karena kebanyakan orang juga bilang kayak gini. Kadang ada orang yang enak didengar tapi nggak enak dipandang. Kadang ada yang enak dipandang tapi suaranya nggak enak didengar. Kan kadang ada orang yang seperti itu gitu. Bukan aku aja sendiri lah. Aku kayak merasa suaraku kayaknya nggak enak loh didengar orang. Karena kadang suaraku itu cempreng. Aku dengerin suaraku sendiri itu kayak, suaraku kok kayak gini ya, cempreng banget ya gitu. Kadang aku sendiri berpikiran kayak gitu. Kadang juga, mukaku enak dipandang apa enggak ya? Orang ngeliat aku tuh enak apa enggak sih gitu. Aku takutnya orang ngeliat aku tuh bosen dengerin suaraku apalagi gitu. Aku takutnya nggak nyampe gitu. Kayak nggak bisa dicerna apa omongan aku gitu loh. Jadi kayak tone suara itu penting banget, intonasi suara itu penting banget. Nah ini juga yang lagi aku pelajarin gitu. Karena itu tuh menurut aku itu sulit ya. Karena kadang aku sendiri itu nggak bisa ngontrol intonasi gitu. Kadang aku agak keras bilangnya gitu. Padahal itu emang aku gaya bicara aku kayak gitu. Aku orangnya emang kayak gitu, suka kadang teriak-teriak gitu. Jadi intonasi suara itu penting banget. Walaupun susah emang harus benar-benar dipelajari gitu. Karena itu menjadi salah satu daya tarik penonton untuk ngelirik kita. Jadi tone suaranya harus diperhatikan ya teman-teman. Nah kalian tuh wajib mempelajari itu gitu. Banyakin aja nonton konten-konten orang gitu. Nanti kan kita bisa lihat gitu. Oh
gaya bicaranya dia kayak gini ya, tone suaranya dia kayak gini bagus loh kayak gitu. Jadi wajib banget kalian coba itu, belajar berlatih terus. Yang ketujuh, melatih body language. Kenapa sih body language itu harus diperhatikan juga? Ya karena apa ya? Karena kadang kan ada nih orang yang terlalu heboh banget menyampaikan suatu materi, menyampaikan berita terlalu heboh banget gitu. Kita bicaranya terlalu heboh. Nah ini nih, kadang kita itu suka melihat ada orang yang kayak menyampaikan tuh dengan gayanya yang super excited banget gitu, pengen menyampaikan segala macam gitu, terlalu banyak gerak gitu. Jadi pribadi aku sendiri tuh kadang aku kalau misal mau banyak gerak kayak gitu tuh aku mikir gitu, penonton aku kira-kira pusing gak ya ngeliatin gerakan aku yang super duper pecicilan gitu kan. Kadang aku kalau pribadi aku sih kayak mikir sopan gak ya, aku takutnya malah mereka itu nggak memperhatikan aku ngomong, tapi mereka memperhatikan gerakan aku yang super duper pecicilan gitu. Nah jadi body language itu harus diperhatikan banget. Kita juga ya boleh gerak, tapi jangan terlalu, gerakannya jangan terlalu heboh banget gitu, jangan kayak mau orang ngedance, orang nari gitu. Intinya tuh kayak gerakannya seperlunya aja gitulah, jangan terlalu heboh banget gitu. Nanti kalau heboh banget bikin penontonnya itu pusing gitu. Karena aku sendiri kalau ngelihat orang yang kayak gitu juga pusing sendiri, mau dengerin omongannya apa mau melihat gerakannya gitu loh. Malah fokusnya itu ke gerakan dia yang pecicilan, kalau aku sendiri sih itu. Yang kedelapan, lakukan pemanasan. Nah, bukan olahraga aja ya yang memerlukan pemanasan. Kita mau ngomong di depan kamera itu harus perlu pemanasan loh. Supaya apa? Supaya kita tuh relax, supaya kita tuh lebih nyaman, supaya kita itu nggak ngeblank gitu saat nggak kikuk lah, ibaratnya kayak nggak deg-degan gitu. Rasa deg-degan kita tuh hilang gitu kalau kita ada pemanasannya. Kayak pemanasannya gimana sih Kak? Apa kita harus kayak di olahraga gitu? Mau olahraga pemanasan yang kayak gitu ada inti pendinginan? Nggak kayak gitu teman-teman. Pemanasannya sih cukup kalian tarik nafas yang panjang gitu, terus hembuskan pelan-pelan. Supaya apa? Supaya relax, supaya kalian itu lebih relax, terus lebih santai lagi bawain materinya gitu. Jadi apa yang kita udah pelajarin itu inget gitu loh, menambah kepercayaan diri kita menurut aku kayak gitu. Jadi wajib nih pemanasan dulu gitu, tarik nafas yang panjang, terus hembuskan pelan-pelan. Supaya apa? Supaya kita itu relax, santai gitu teman-teman. Jangan lupa wajib dicoba itu. 9. Lakukan senam wajah. Nah, senam wajah itu juga penting, tapi aku pribadi nggak pernah ngelakuin senam wajah. Aku nggak bisa nyontohin di sini ya. Kalian bisa nih search di Google, terus cari senam wajah itu kayak gimana gitu. Di sini aku nggak bisa nyontohin, mohon maaf. Kalian search aja di Google, terus nanti kan ada tuh senam wajahnya tuh kan bervariasi kayak gimana. Kalau nggak nonton aja di YouTube gitu. Senam wajah itu penting juga ya, supaya apa? Supaya kita tuh kalau ngomong itu nggak kelihatan tegang gitu mukanya, lebih santai, lebih relax gitu, lebih happy gitu loh. Nah jadi wajib tuh senam wajah. Kalau yang mau coba silakan, kalian bisa search di Google. Kalau nggak tahu senam wajah itu kayak gimana gitu, kalian tuh bisa searching di YouTube juga bisa, di Google juga bisa, banyak. Nah yang terakhir ini itu nggak kalah penting lagi. Yang ke-10, berlatih secara konsisten berlatih. Nah ini penting banget. Berlatih itu nggak cuma sekali 2 kali habis itu udah, jangan kayak gitu. Berlatih itu harus secara terus menerus. Kita harus melatih cara bicara kita di depan kamera gitu. Walaupun kayak menurut teman-teman mungkin pandangan teman-teman aku udah pede banget gitu di depan kamera, sebenarnya itu enggak. Bukan berarti kalaupun aku udah pede, aku tuh nggak berlatih lagi, itu juga salah. Karena apa? Karena aku tuh merasa diri aku itu belum cukup gitu, belum cukup sampai di sini. Kayak aku tuh masih kadang kayak lupa-lupa gitu materinya. Terus juga aku ngerasa aku suaranya nggak enak didengerin gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Jadi aku selalu berlatih gitu, intonasi nadanya, cara bicaranya gitu diperbaiki lagi, bahasanya juga diperbaiki lagi gitu. Harus konsisten berlatih, jangan sampai cuman sekali 2 kali, karena aku yakin cuman sekali 2 kali itu nanti pasti masih gugup gitu loh. Jadi harus konsisten berlatih. Walaupun kalian ngerasa kalian udah pede banget di depan kamera, kalian itu wajib berlatih terus gitu, konsisten berlatih gitu lah. Jadi jangan cuman latihan cuma sekali 2 kali itu jangan. Pasti kalau latihan cuma sekali 2 kali itu pasti masih ada rasa gugupnya gitu. Jadi aku ngingetin lagi buat teman-teman semuanya, kalau mau bener-bener pengen
pede, pengen bisa banget gitu, bisa lancar ngomong di depan kamera, enak dipandang, enak didengar gitu, harus konsisten berlatih. Intonasi nadanya juga harus diperhatikan saat berbicara, terus juga gaya bahasanya juga diperhatikan. Jangan sampai kita ngomong, orang itu nggak tahu apa maksud kita ngomong gitu loh. Harus teliti, lebih teliti lagi gitu sih menurut aku. Nah itu tadi pembahasan aku kali ini 10 cara lancar berbicara di depan kamera. Wajib dicoba buat teman-teman semuanya yang kepengen bisa lancar ngomong di depan kameranya, lebih pede lagi. Meningkatkan kepedean lah intinya. Bukan berarti kayak gini ya, mentang-mentang kita udah sering ngomong di depan banyak orang, terus ketika kita ngomong di depan kamera kita itu langsung bisa. Jangan berpikiran seperti itu kalau kalian belum coba. Karena aku ya aku kalau ngomong di depan orang banyak itu biasa aja. Ketika aku ngomong di depan kamera rasanya itu berubah teman-teman. Kalian wajib coba. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Kalau pertama kali kalian nyoba ngomong di depan kamera, ya ampun, aku sampai take berulang kali karena salah-salah terus gitu, karena aku deg-degan banget gitu. Pokoknya intinya terus berlatih gitu ya. Jangan kalian itu malas-malasan berlatih. Kalau kepengen bisa, tetap semangat berlatih, pasti kalian itu bisa dengan cara konsisten berlatih. Ingat-ingat ya, tadi 10 cara supaya kalian itu lancar berbicara di depan kamera. Itu wajib banget dicoba, dipraktekkan di rumah. Nah itu tadi ya pembahasan aku kali ini. Makasih banyak udah dengerin pembahasan aku kali ini, dan semoga bermanfaat banget buat kalian semuanya. Dan yang baru datang nonton video aku, jangan lupa kalian subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya, karena supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah jangan lupa juga tonton videonya sampai habis. Kalau ada iklan jangan di skip, dan jangan lupa like, komen. Dan oh ya, aku mau ada pesan nih buat teman-teman semuanya. Kalian tuh wajib dengerin podcastnya kita, Kedai 39 di Spotify. Nah tinggal search aja Kedai 39. Nah nanti muncul tuh podcastnya kita. Didengerin ya, karena itu menginspirasi banget buat teman-teman semuanya yang kepengen ada inspirasi gitu, pengen dengerin inspirasi. Ada punya apa ya? Kalau kalian itu pengen terbuka gitu pikirannya, pengen ada inspirasi dari orang, kalian wajib dengerin podcastnya kita, Kedai 39. Nah, kalau yang udah subscribe, makasih banyak, dan terus tonton video-video terbaru dari aku. Dan kalau ada iklan itu jangan di skip ya, please, jangan di skip. Karena itu kalian ibaratnya tuh ngasih amal buat aku. Karena itu iklan itu ibarat duit kayak gitu. Kalau YouTuber itu iklan itu adalah duit. Makasih banyak udah nonton video aku hari ini, dan sampai ketemu di Ilmu Santai episode selanjutnya. Dadah.